Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Asmi Nurmala. Kali ini kita akan membahas materi teks editorial untuk kelas 12 SMA. Bab ketiga tentang teks editorial. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan siap untuk belajar dari rumah. Kali ini Ibu akan membahas tentang teks editorial dalam pertemuan yang pertama. Pasti kamu pernah membaca koran. Setiap hari redaktur selalu menyajikan pembahasan tentang teks editorial, biasanya disertai dengan kritik aktual yang sedang terjadi. Untuk membantu kalian mempelajari kompetensi dalam berbahasa, kali ini kita akan membahas bersama-sama materi teman-teman yang tadi kita saksikan adalah contoh teks editorial pada tajuk rencana yang dikabarkan yang diberitakan oleh salah satu media elektronik yang ada di Indonesia. Seorang ahli hadis. Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menjabarkannya. Imam Malik, seorang imam besar, mengatakan, bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Mudah-mudahan kedua kata bijak ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberkahi. Amin. Kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini adalah 3.3, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Fokus kita nanti adalah mengidentifikasi informasi, menganalisis struktur teks editorial, dan analisis teks kebahasaan. Di bagian awal tadi, kalianmu sudah menyaksikan tayangan video contoh dari tajuk rencana atau teks editorial yang diangkat dalam bentuk visual atau dalam tayangan televisi. Tapi sesungguhnya apa yang dimaksud dengan teks editorial itu? Yuk kita ikuti bahasan selanjutnya. Berikut mari kita kenali apa yang dimaksud dengan teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang terjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Lil Spencer dalam editorial writing, tajuk rencana merupakan pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik, ditinjau dari penulisan dan bertujuan untuk memengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol sebegitu rupa sehingga bagi kebanyakan pembaca surat kabar akan menyimpan pentingnya arti berita yang ditajukan tadi. Kata lain teks editorial adalah kolom, tajuk rencana atau kolom koran yang pada intinya adalah memasuki pendapat pribadi terhadap pernyataan objektif dan memberikan perspektif. Biasanya dilakukan oleh pimpinan redaksi dari koran atau media tersebut. Lalu apakah yang menjadi tujuan dari editorial atau tajuk rencana tersebut? Tujuannya adalah mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Yang kedua, memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Lalu apa fungsinya? Yang pertama, menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, analisis untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang terjadinya. 4. Meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut.
Dengan demikian, editorial atau tajuk rencana tadi bisa jadi keberpihakan sebuah koran atau media lewat pimpinan redaksi terhadap sebuah situasi atau peristiwa. Sehingga hasil analisis yang diberikan kepada masyarakat untuk dibaca adalah buah dari kecerdasan dan harapannya adalah kearifan analisis di situ. Sehingga tidak menimbulkan persoalan baru yang dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat karena penilaian yang diberikan dari koran atau redaksi tersebut. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa opini yang disampaikan dari editorial adalah pandangan sebuah koran atau redaksi, maka ataupun belum tentu bisa kita terima. Dengan demikian, sebagai pembaca, pesannya adalah kita harus cerdas menggali dan menganalisis informasi dalam media tersebut sehingga kita bisa memilah dan memilih dan menentukan sebenarnya apa yang terjadi pada situasi tersebut. Jenis-jenis teks editorial yang pertama, interpretatif editorial adalah jenis editorial yang ditulis dengan misi utama menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan. Jenis editorial yang kedua, kontroversial editorial adalah jenis editorial yang dikemas dengan misi tertentu atau mendata untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Yang ketiga, yang disebut dengan explanatory editorial adalah jenis editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Kita akan analisis struktur tajuk rencana atau teks editorial. Saya kutip dari Kompas, judulnya adalah Polemik Kementerian Pemerintahan Jokowi Jilid 2. Ini adalah judul. Strukturnya adalah 1. Pengenalan isu. Di paragraf pertama ada teks mereka yang mengharapkan Presiden Jokowi untuk merekrut orang-orang yang lebih mumpuni untuk kabinet yang terbaru. Apa yang disebut dengan pengenalan isu atau tesis merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambaran umum mengenai isu yang dikomentari. Struktur teks berikutnya adalah penyampaian pendapat atau argumen. Di sini yang tak kalah mengganggu adalah masuknya oposisi Partai Gerindra ke dalam pemerintahan dan terutama pengangkatnya ketuanya. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo terperosok dalam tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran HAM masa lalu dan merupakan lawan Jokowi dalam pemilihan umum yang diperebutkan pada bulan April. Apa yang disebut dengan isu? Apa yang disebut dengan penyampaian pendapat? Pembahasan mengenai peristiwa yang dikomentari penguatan terhadap pendapat dalam bentuk argumen logis maupun data. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang, merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita. Misalnya, pragmatisme semacam itu bukannya tanpa risiko. Belajar dari pemerintahan sebelumnya, sebuah koalisi besar tidak menjamin stabilitas politik seperti yang terlihat dalam perselisihan yang melelahkan antara presiden dan sekutunya sendiri atas skandal Bank Senturi. Atau di paragraf yang terakhirnya, lebih baik menempatkan menteri yang biasa-biasa saja daripada menempatkan menteri yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dari uraian tadi kita tegaskan kembali bahwa struktur teks editorial atau tajuk rencana dimulai dari judul, ada pengenalan isu, lalu ada penyampaian pendapat atau argumentasi, serta yang terakhir adalah pendegasan. Pada kesempatan ini, selain membahas tentang struktur teks editorial,
Kita juga akan membahas ciri kebahasaan dari teks editorial tersebut. Mari kita simak uraian berikut. Ciri kebahasaan teks editorial yang pertama adalah kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban karena jawabannya pada umumnya sudah ada di dalam kalimat tersebut, atau memang tidak perlu jawaban atau tidak sedang bertanya atau mengungkapkan sebuah pengungkapan atau dalam bentuk pernyataan. Contoh, benarkah pemerintah tidak tahu mengenai rencana pemerintah menaikkan harga LPG? Nah, ini tentu saja akan dijawab oleh penulisnya sendiri pada paragraf-paragraf selanjutnya. Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata populer atau istilah. Misalnya tadi ditemukan ada PSBB, maka istilah PSBB, COVID, kemudian pandemi muncul dalam teks tersebut. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata penunjuk. Kata yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Ada contoh kata itu, ada kata ini, dan sebagainya. Menggunakan konjugalitas karena dalam teks editorial banyak sekali pendapat yang mewakili dari redaksi, maka pendapat-pendapat itu haruslah memberikan alasan yang tepat yang mewakili pemikiran mereka, sehingga konjungsi kausalitas diwakili oleh kata sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Ananda tercinta, setelah tadi kita membahas seputar teks editorial dan ciri kebahasan teks editorial, maka mari kita berlatih. Tugas kamu di minggu yang pertama adalah minggu pertama silakan buka buku teksmu halaman 87 sampai 105. Lalu pilihlah satu judul saja dari teks editorial yang ada, kemudian analisislah strukturnya. Ingat, hanya satu judul saja untuk kamu analisis struktur teks. Pada minggu kedua, teks kamu yang pilih untuk analisis struktur minggu kedua pertama, kemudian kalian analisis ciri kebahasaannya. Temukanlah satu kalimat retoris, dua kata atau kalimat yang bukan istilah populer. Yang ketiga, temukanlah kata ganti penunjuk. Yang kemudian yang keempat adalah konjungsi kausalitas. Ananda tercinta, terima kasih sudah menyaksikan dan ikut membahas seputar teks editorial. Semoga bahan ini bisa membantu lebih memahami pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.